Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Safira dengan NIM 64250919. Perkenalkan, nama saya Intan Nuraini dengan NIM 64251518. Perkenalkan, saya Najolia dengan NIM 64250885. Di sini kami dari tim 11 akan mempresentasikan proyek pertama kami, yaitu mata kuliah Dasar Manajemen dan Bisnis. Nah, kami di sini mengambil tema startup, yaitu dengan judul Inovasi dan Adaptasi GoPay di Era Dompet Digital. Nah, tantangan keamanan data GoPay dan dampak pada kepercayaan pengguna, yaitu apa saja sih? Nah, peningkatan transaksi digital memicu resiko serangan siber seperti phishing dan penyalahgunaan akun. Itu ada juga risiko keamanan berdampak pada potensi kerugian finansial bagi pengguna dan platform. Selanjutnya ada penurunan kepercayaan penggunaan berisiko melemahkan posisi GoPay sebagai platform digital terpercaya. Lalu kebutuhan strategi investasi keamanan data yang efektif, efisien, dan sesuai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Nah, jadi fokus utama adalah memperkuat keamanan data secara berkelanjutan untuk menjaga fondasi bisnis digital GoPay. Selanjutnya, tujuan pengambilan keputusan keamanan GoPay. Tujuannya yaitu memperkuat sistem keamanan data untuk meminimalkan resiko kebocoran dan penyalahgunaan. Lalu, meningkatkan efektivitas sistem deteksi ancaman siber secara berkelanjut. Menjaga kepercayaan pengguna melalui perlindungan keamanan yang terbukti. Memenuhi kepatuhan regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Serta mengelola keamanan secara optimal dengan pendekatan model Simon sesuai strategi bisnis jangka panjang. Nah, tim kami ini model pengambilan keputusannya yaitu model pengambilan keputusan Simon, yaitu ada 3 tahapan, yaitu intelligence, design, dan choice. Nah, intelligence itu di mana identifikasi masalah dan pengumpulan informasi yang relevan. Design merupakan merancang alternatif solusi dan menentukan kriteria evaluasi. Serta choice memilih alternatif terbaik berdasarkan analisis kriteria. Nah, selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Intan. Silakan Intan. Menurut data, GoPay memiliki pengguna aktif sekitar 190 juta pengguna dengan transaksi tahunan sekitar 1,8 miliar transaksi. GoPay memiliki investasi keamanan sebesar 120 miliar rupiah per tahun dengan kepuasan pengguna sebesar 85%. Tetapi GoPay memiliki sekitar 3.200 kasus phishing dan login online. Masalah keamanan GoPay pada tahap intelligence yang berfokus pada peningkatan phishing dan kelemahan sistem MFA. Untuk solusi efektif di antara lainnya adalah kasus phishing meningkat sebesar 25%, lalu ada 15% pengguna melaporkan perlindungan data yang belum maksimal, dan ada sistem multifaktor yang kurang kuat. Alternatif keamanan yang GoPay lakukan adalah dengan evaluasi biaya, durasi, dampak kepercayaan, dan kepatuhan regulasi. Di antara lainnya adalah dengan meningkatkan MFA dengan verifikasi biometrik dan OTP dinamis dengan biaya sebesar 30 miliar rupiah dalam waktu 6 bulan dengan memenuhi standar dan memiliki dampak kepercayaan yang tinggi. Sedangkan sistem deteksi fraud berbasis AI dengan machine learning dengan biaya sekitar 45 miliar rupiah dalam waktu 9 bulan dapat kepercayaan yang sangat tinggi dengan memenuhi standar.
Lalu program edukasi keamanan pengguna melalui kampanye nasional dengan biaya sekitar 10 miliar rupiah dalam waktu 4 bulan dapat kepercayaan sedang dengan memenuhi standar. Evaluasi dan pemilihan alternatif terbaik dengan perbandingan skor dan alasan memilih solusi utama, yaitu ada alternatif A1 menggunakan metode MFA dengan skor 4. Lalu ada alternatif menggunakan metode AI Fraud Detection dengan skor 4,1. Dan yang terakhir adalah alternatif A3 metode edukasi pengguna dengan skor 3,9. Keputusan dan rencana tindakan Fraud Detection. Bulan pertama, membentuk tim khusus cyber untuk menangani masalah ini. Bulan kedua sampai ke-8, melaksanakan implementasi sistem deteksi penipuan AI. Bulan ke-9, menganalisis semua insiden yang terjadi setahun terakhir untuk bahan evaluasi. Bulan ke-10, memberitahu semua pengguna tentang pembaruan keamanan ini. Setelahnya, evaluasi berkelanjutan dan penyempurnaan prosedur atau SOP untuk menangani insiden di masa depan. Intinya, ada rencana bertahap yang jelas, mulai dari pembentukan tim, penerapan sistem, hingga evaluasi dan komunikasi. KPI penguatan keamanan GoPay. Ini adalah target yang ingin dicapai untuk mengukur kesuksesan sistem keamanan baru. Tingkat insiden keamanan, targetnya adalah kurang dari 2 insiden keamanan untuk setiap 10.000 transaksi. Waktu tanggap serangan. Sistem harus bisa mendeteksi dan merespon serangan dalam waktu 5 menit atau kurang. Kepuasan pengguna. Pengguna harus merasa percaya dan puas dengan tingkat keamanan dengan target kepuasan lebih dari 90%. Kepatuhan data. Memastikan 100% kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data pribadi dalam audit tahunan. Intinya, keberhasilan tidak hanya diukur dari berkurangnya penipuan, tetapi juga dari kecepatan sistem, kepuasan pengguna, dan kepatuhan hukum. Risiko utama dalam implementasi sistem dan strategi mitigasi. Risiko pertama, anggaran membengkak. Solusinya, buat anggaran yang realistis dan lakukan evaluasi berkala. Risiko kedua, sistem AI kurang akurat. Solusinya, gunakan sistem hybrid di mana AI bekerja sama dengan tim manusia untuk memantau secara manual. Risiko ketiga, pengguna tidak mau beradaptasi. Solusinya, lakukan sosialisasi dan kampanye edukasi kepada pengguna tentang pentingnya fitur keamanan baru. Intinya, kita sudah siap dengan rencana cadangan untuk mengatasi hambatan yang mungkin muncul, baik dari sisi teknis, anggaran, maupun manusia. Kesimpulan dan rekomendasi strategis untuk GoPay. 1. Ancaman keamanan data signifikan di GoPay diatasi dengan implementasi sistem deteksi penipuan AI yang meningkatkan keamanan serta kepercayaan pengguna. 2. Optimalkan data pengguna untuk penawaran personal yang relevan dan meningkatkan engagement. 3. Perkuat terus keamanan platform untuk memastikan pengguna merasa aman dalam setiap transaksi. 4. Tingkatkan kerjasama dengan toko agar memberikan kemudahan dan keuntungan lebih bagi pengguna GoPay. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.